Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi-materi dalam ilmu nahu dasar, dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Tanda nasab ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun atau menghilangkan nun. Jadi apabila suatu kata pada posisi nasab atau nanti disebut dengan isim mansub, maka salah satu dari tanda-tanda ini akan menjadi penentunya atau menjadi ciri-cirinya. Baik, kita bahas satu persatu tanda-tanda nasab ini. Yang pertama adalah fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 keadaan. Yang pertama, pada isim mufrad. Contoh, qada as-sa'iqu as-sayyarata. Supir mengendarai mobil. Maka kata as-sayyarata ini sebagai isim mansub, ya, yaitu sebagai maf'ulun bih. Maka tanda nasabnya adalah fathah az-zahirah fi akhirih, yaitu harokat fathah yang ada di akhir kata. Kemudian yang kedua adalah pada jamak taksir. Contoh, syarahal mudarrisu ad-durusa. Guru telah menjelaskan pelajaran-pelajaran. Kata ad-durus ini merupakan jamak taksir, jamak dari kata ad-darsu. Nah, kata ad-durus ini juga sebagai isim mansub, sebagai objek atau sebagai maf'ul. Maka tanda nasabnya adalah fathah az-zahirah yang ada di akhirnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' yang sebelumnya dimasuki oleh salah satu dari huruf nasab. Contohnya, layyan jahal kaslan. Orang yang malas tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah lulus. Di sini kata yanjaha ini adalah fi'il mudhari'. Sebelum kata yanjah ini dimasuki oleh salah satu dari huruf nasab, lan. Ya, karena huruf nasab ini ada banyak, an, lan, izan, kai, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kata yanjaha ini sebelum dimasuki oleh lan, harokatnya adalah dhamma, yanjahu. Maka kata yanjahu berubah menjadi yanjaha setelah dimasuki oleh huruf lan. Nah, menjadi layyan jahal kaslanu. Ini adalah tanda nasab yang pertama. Tanda nasab yang kedua adalah pada alif, ya. Jadi alif menjadi tanda nasab yang kedua pada satu keadaan saja, yaitu pada al-asma al-khamsah atau isim yang 5. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, apa saja itu isim-isim yang 5. Contohnya, ra'aitu akhoka. Saya telah melihat saudara kamu. Maka kata akhoka ini sebagai isim mansub, sebagai maf'ulun bih. Maka tanda nasabnya adalah alif, ya. Jadi akhoka, jadi alif setelah huruf kho ini, inilah menjadi tanda nasab. Yang sebelumnya pada isim yang dirofa, tandanya adalah waw, ahuka, waw yang menjadi tanda rofanya. Sementara
ketika posisinya sebagai isim yang dinasab, tanda nasabnya adalah alif. Adapun tanda nasab yang ketiga yaitu kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada satu keadaan juga, yaitu pada jamak muannas salim. Contohnya, ra'aitul mumarridati. Saya telah melihat para perawat perempuan. Nah, kata mumarridati, ya, tanda nasabnya adalah kasroh, harokat kasroh yang terdapat di akhir kata, yaitu pada huruf ti, ya. Jadi dibaca menjadi ra'aitul mumarridati. Nah, tanda nasab yang keempat yaitu ya. Huruf ya menjadi tanda bagi nasab pada dua keadaan. Yang pertama, pada tasniyah atau isim musanna, isim yang menunjukkan dua. Contohnya, qabaltu al-mudarrisaini. Saya telah menemui dua orang guru. Nah, maka isim tasniyah, isim musanna, mudarrisaini ini yang menjadi tanda nasabnya adalah huruf ya setelah huruf sin ini, mudarrisaini. Nah, jadi ya dan nun ini menjadi tanda isim tasniyah dalam keadaan nasab. Kemudian yang kedua yaitu pada jamak muzakkar salim. Contohnya, qabaltul mudarrisina. Saya telah menemui para guru. Jadi yang menjadi tanda nasab pada jamak muzakkar salim ini adalah huruf ya yang terdapat setelah huruf sin, mudarrisina. Nah, perlu diperhatikan tulisan antara mudarrisaini dengan mudarrisina secara huruf dan susunan itu sama. Namun yang membedakan antara isim musanna dengan jamak muzakkar salim itu terdapat pada harokat huruf sebelum huruf ya. Nah, isim musanna huruf ataupun harokat sebelum huruf ya-nya adalah harokatnya fathah, maka dibaca mudarrisaini. Sementara untuk jamak muzakkar salim, maka harokat huruf sebelum huruf ya itu adalah berharokat kasroh, dibaca mudarrisina. Contoh yang lain misalnya muslimaini, ini untuk musanna, muslimaini. Sementara kalau jamak muzakkar salim menjadi muslimina. Contoh yang lain juga misalnya mu'minaini, itu isim musanna, sementara jamak muzakkar salim menjadi mu'minina. Nah, tanda nasab yang terakhir yaitu hazbun nun, menghilangkan huruf nun. Hazbun nun menjadi tanda bagi nasab pada af'al al-khamsah, yaitu wazan-wazan fi'il yang 5. Ini juga sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Yaitu apabila fi'il-fi'il yang 5 ini dimasuki oleh huruf nasab. Ya, huruf nasab apa? Tadi juga sudah kita bahas, ada banyak diantaranya an, lan, izan, kai, dan seterusnya. Contohnya, ini dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, antasumu khairul lakum. Perhatikan kata tasumu. Asal katanya adalah tasumuna. Ada nun di situ. Tapi karena sebelum kata tasumuna ada an, huruf an ini adalah huruf nasab, maka nun yang terakhir tadi dihilangkan menjadi
antasumu khairul lakum. Nah, inilah yang disebut dengan hazbun nun atau menghilangkan nun. Kalau tu'minuna misalnya, tu'minuna dimasuki oleh huruf an, huruf nasab menjadi antu'minu dan seterusnya. Nah, inilah pembahasan terkait dengan tanda-tanda nasab dan apa saja isim-isim yang dinasab itu nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.